Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di acara Ngaji IT, Ngoprek agar teruji IT. Teman-teman semua gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Baik ya, Alhamdulillah. Senang sekali, perkenalkan saya Muhammad Guntur Ilham dari SMK Harapan Bangsa. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara. Pada malam hari ini, pemateri kita adalah Kak Zulfa yang akan membawakan materi yang berjudul apa sih desain topologi jaringan dan bagaimana cara membuatnya. Sebelum lanjut ke acaranya, diharapkan teman-teman untuk on kamera dan mematikan mikrofonnya agar tidak mengganggu pemateri saat menjelaskan nanti. Boleh teman-teman dinyalakan kameranya? Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke materinya. Untuk Kak Zulfa, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih buat Kak Guntur buat pembukaannya. Langsung aja ke materi ya teman-teman. Sama seperti yang dimention Kak Guntur tadi, saya bakal bawa materi apa itu desain topologi jaringan dan bagaimana cara membuatnya. Next aja. Nah, ini saya bakal bahas yang pertama ada apa sih desain topologi jaringan itu. Terus kedua ada macam-macam topologi jaringan nanti dibahas satu-satu. Tiga tipe topologi jaringan ada HLD dan LLD juga nanti dibahas. Kemudian tips membuat topologi jaringan, simbol dan icon perangkat jaringan pada Cisco. Terus yang keenam membuat basic topologi LLD menggunakan draw.io. Nah, lanjut. Pertama ada apa sih desain topologi jaringan? Topologi jaringan adalah desain jaringan komputer yang akan dibentuk serta digambarkan bagaimana komputer jaringan tersebut bisa saling terhubung. Nah, jadi secara garis besar, topologi jaringan adalah pola susunan bagaimana cara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya itu terhubung atau dihubungkan. Topologi jaringan ini memberikan representasi visual dari arsitektur jaringan. Nah, langsung next aja. Macam-macam topologi jaringan. Seperti yang kita tahu, jenis topologi jaringan ini ada 5 macam secara umum. Pada topologi star, topologi bus, topologi ring, topologi mesh, topologi tree, dan lain sebagainya akan dibahas nanti. Nah, pertama ada topologi star. Disebut sebagai topologi star karena bentuknya seperti bintang. Sini contohnya bentuknya nggak kayak bintang sih, cuman mostly bentuknya kayak bintang. Nah, yang pertama, topologi star adalah bentuk topologi yang paling umum. Maksudnya topologi yang sering digunakan, di mana semua komputer terhubung ke satu titik pusat pengkabelan seperti hub atau switch. Sehingga misalkan ada paket data yang dikirimkan oleh salah satu komputer menuju komputer lainnya, maka data tersebut harus melewati hub atau switch sebelum menuju komputer tujuan. Lanjut, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan, jika salah satu komputer atau kabel mengalami masalah, maka tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan karena masing-masing komputer punya jalur kabelnya sendiri. Kan komputer yang ini terputus, ini tidak akan mengganggu koneksi yang lain karena kan punya jalur sendiri. Nah, kekurangannya adalah kalau misalkan yang rusak itu hub atau switch-nya, maka keseluruhan jaringan menjadi terganggu atau bahkan lumpuh. Jika kejadian ini biasanya disebut sebagai single point of failure. Nah, next ada topologi bus. Pada topologi bus ini semua komputer dan peralatan jaringan terhubung dengan menggunakan kabel tunggal. Yang zaman dulu atau mungkin zaman sekarang juga masih digunakan sih, namun sangat jarang. Kabel tunggal ini bertipe koaksial. Topologi ini mudah dan murah untuk diimplementasi, namun udah jarang karena udah nggak efisien. Next ke masih topologi bus. Pada topologi bus ini semua komputer atau peralatan jaringan
terhubung pada kabel backbone dengan menggunakan konektor BNC atau konektor T. Teman-teman bisa cari di Google gambarnya seperti apa konektor T dan konektor BNC ini. Dan setiap ujung jaringan itu harus dipasang terminator, harus ada penutupnya, namanya terminator. Teman-teman juga bisa lihat searching di Google gimana bentuk dari terminator jaringan ini. Nah, tadi kan harus dipasang terminator, termasuk kalau misalkan ada komputer atau peralatan jaringan yang tadinya ada nih, terus diambil, maka ujungnya juga harus dipasang terminator, karena kalau enggak, jaringannya akan terbuka kan, dan terbukanya jaringan ini akan menyebabkan kalau misalkan adanya aliran data, mereka akan terjadi bounce back istilahnya. Jadi datanya nggak akan sampai dan bolak-balik terus. Nah, peristiwa ini biasanya dikenal dengan istilah sinyal reflection, di mana data akan mengalami kerusakan atau data disrupted. Next ada topologi ring. Nah, topologi ring ini semua komputer terhubung dalam bentuk lingkaran tertutup. Seperti ini bentuknya kayak cincin, makanya disebutnya topologi ring. Jika setiap paket data akan berkeliling dalam arah yang sama atau disebut dengan unidirectional traffic sampai menemukan komputer tujuan. Instalasi dan konfigurasi pada topologi ring ini mudah, namun sulit dalam troubleshoot karena misalkan ada salah satu komputer atau kabel yang mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan terganggu juga, termasuk kalau misalkan kita mau nambahin atau ngurangin komputer di dalam topologi ini, maka kondisi jaringan bakalan terhenti dulu sampai disambung lagi. Dan topologi ini udah lumayan jarang digunakan. Next ke topologi mesh. Nah, topologi mesh, jika pada topologi semua komputer terhubung dalam lingkaran tertutup, maka pada topologi mesh ini komputer ini saling terhubung satu sama lain. Jadi dalam satu perangkat komputer bisa terdiri dari lebih satu network card, dan tentu saja ada lebih dari satu komputer itu menuju komputer-komputer lainnya, tergantung dari jumlah perangkat yang ingin kita hubungkan. Dan hal ini membuat penerapan topologi mesh menjadi mahal karena yaitu tadi dibutuhkan banyak network card dan juga dibutuhkan banyak kabel karena mahal, sehingga sangat jarang digunakan. Nah, tapi topologi mesh ini adalah topologi yang digunakan pada jaringan internet saat ini. Jadi jaringan internet adalah contoh sempurna daripada penerapan topologi mesh ini. Kelebihan dari jaringan internetnya adalah ya topologi mesh ini dia dapat menghandle kesalahan atau failure dengan sangat baik. Dia mempunyai redundancy yang tinggi atau high redundancy level, karena kalau misalkan salah satu jalur komunikasi itu mengalami gangguan, maka jaringan tidak lumpuh sama sekali karena masih ada tersedia jalur komunikasi yang lainnya. Misalkan dari komputer ini ke komputer ini jaringannya terputus, tapi dia tetap bisa berjalan karena bisa dari sini ke sini atau dari sini ke sini gitu. Misalkan contoh nih, ada jaringan internet dari Jakarta ke Kuala Lumpur, terus Jakarta ke Singapura, terus Jakarta ke Bangkok, kemudian masing-masing Singapura ini juga ada koneksi ke Bangkok juga, ke Kuala Lumpur juga, ke Eropa, pokoknya saling berhubungan, memiliki masing-masing node memiliki koneksinya masing-masing. Misalnya ada salah satu jalur dari Indonesia yang masuk ke Bangkok itu terputus, masih ada jalur lain yang tersedia, yaitu melalui misalkan Jakarta ke Singapura baru ke Bangkok, atau Jakarta ke Kuala Lumpur baru ke Bangkok ya. Jadi ini bisa menghandle failure dengan sangat baik. Next aja ke topologi tree. Topologi tree merupakan kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi tree sendiri terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam suatu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan ke jalur backbone yang memiliki topologi bus. Keuntungan memakai topologi tree yaitu kontrol manajemennya yang lebih mudah karena bersifat terpusat dan terbagi dalam tingkatan jenjang. Namun yang menjadi kelemahannya adalah kalau misalkan satu node rusak, misalkan node ini rusak, maka yang di bawahnya juga ikut rusak dan dapat terjadi tabrakan file atau data coalition
lebih sulit untuk mengkonfigurasi dan memasang kabel daripada topologi lain. Nah, lanjut ke tipe topologi, ada physical dan logical. Nah, dalam topologi jaringan ini ada dua tipe, ada yang fisikal dan ada juga yang logikal. Nah, yang fisikal itu adalah topologi yang menunjukkan hubungan antara fisik sebenarnya antara komponen yang membentuk jaringan. Sedangkan logikal itu jenis topologi yang menunjukkan bagaimana perangkat berkomunikasi satu sama lain dan informasi mengalir melalui jaringan. Informasi yang dimuat biasanya kayak ada subnetnya, ada informasi subnet, perangkat jaringan, IP addressing, port numbering, protokol perutan dan sebagainya. Nah, ini untuk contohnya teman-teman bisa lihat. Kalau yang logical ini informasinya informasi yang dimuat ya logical ya, kayak IP addressing itu kan logik. Nah, layanan yang ada mail server, terus web server, file server. Nah, dijelaskan di topologi logikalnya. Kalau misalkan sedangkan yang topologi yang sifatnya fisikal itu lebih ke hardware. Di sini kayak ada device, terus server, router sih. Nah, lanjut ke selanjutnya ada high level design. High level design merupakan istilah dari perancangan jaringan, di mana HLD ini adalah desain tingkat tinggi berdasarkan persyaratan dan batasan bisnis. Terus menunjukkan topologi yang akan digunakan secara garis besar. Nah, secara garis besar ini maksudnya secara global dan tidak detail. Terus HLD tidak berisi detail. Nah, nggak berisi detail apapun seperti interface yang akan digunakan pengelamatan IP dan konfigurasi apapun. HLD memiliki ringkasan eksekutif untuk menjelaskan kepada manajemen konsep kunci dari desain. Desain ini buat dikasih atau dijelaskan ke manajer atau bos gitu, karena kalau misalkan kita ngasih desain yang LLD itu terlalu rumit, bingung ntar dia yang ada. Nah, lanjut aja ke LLD. Ini adalah rancangan topologi yang menjelaskan secara detail kebalikannya dari HLD, di mana informasinya berisi ya tadi itu, terus konfigurasinya juga ditulisin, semua perangkat yang terhubung dijelasin. Nah, LLD adalah panduan lengkap untuk mengimplementasikan. Biasanya topologi ini diperuntukkan buat implementer atau orang-orang jaringan kayak administrator network dan lain-lain. Nah, contoh high level design. Nah, ini contohnya yang bisa dilihat cuma dijelasin secara garis besar aja, hanya fisikalnya aja. Nah, ini HLD kurang lebih hanya seperti ini. Terus lanjut aja ke contoh LLD. Jadi sedangkan LLD itu lebih rumit, di mana dijelaskan di sini kayak apa-apa yang perlu dikonfigurasikan, kayak ini ada Ethernet VLAN, terus frame relay, terus ada ya IP address juga. Nah, yang bakal menggunakan administrator network itu menggunakan LLD dalam merancang sebuah jaringan sampai jaringan itu terbentuk. Selanjutnya ada tips dalam membuat topologi jaringan. Nah, tipsnya ini ada banyak, teman-teman bisa lihat di sini. Pertama, gambarlah topologi jaringan di atas kertas. Ya, kalau kalian misalkan mau buat topologi jaringan, coba-coba aja dulu coret-coret di kertas gitu, rancangannya pakai kertas aja. Terus yang kedua, mulailah membuat daftar nama semua komponen. Nah, buat aja daftar alat-alatnya, ada apa aja, misalkan kayak cloud, hub, router, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, gambarlah garis untuk menghubungkan antar komponen tadi atau antar node tadi. Nah, misalkan udah punya bayangan tata letaknya kayak gimana, waktunya buat dipetakan. Nah, ada tips selanjutnya. Alat yang digunakan untuk membuatnya harus memiliki gambar yang tersedia untuk mewakili semua jaringan yang ada.
Terus mulailah beri nama ke semua elemen yang ada di topologi, kemudian ubah font dan ukuran teks agar lebih jelas. Nah, coba gunakan warna yang berbeda buat garis yang melambangkan koneksi, kayak kalau yang putus-putus itu apa, coba dijelasin biar memberikan informasi yang detail. Nah, terakhir kalau udah selesai bisa disimpan atau dicetak sebagai rancangan awal. Nah, kalau sekarang udah semakin canggih, jadi nggak perlu pakai kertas lagi sih, karena banyak tool buat merancang topologi. Salah satunya Draw.io. Nanti kita bakal coba buat di praktek. Lanjut aja. Pengenalan icon dan simbol pada perangkat jaringan pada Cisco. Mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu simbol atau icon dalam merancang topologi jaringan seperti apa. Kurang lebih kayak gini. Sini router, ada router, multi-layer switch, workgroup switch, root atau switch processor, data switch processor, VPN concentrator, optical service router, access server, label switch router, content switch, web server, PC, laptop, network cloud, hub, IP phone, PDA, file server, firewall, end user, application velocity system, content engine, application control engine, Cisco Pix Firewall, Cisco Secure Mars, CSM, Cisco ASA 5500 series, IPS, Cisco Appliance, Cisco Unity, Universal Gateway, Lightweight Access Point, WLAN Controller, Access Point, Mesh Access Point, Cisco Wireless Location Appliance, Cisco Universal Manager. Nah, langsung aja kita ke prakteknya kali ya teman-teman. Karena tadi kita udah bahas soal HLD dan LLD, mungkin banyak kalian yang tanya-tanya gimana sih caranya bikin lewat gimana sih cara bikinnya, bikin lewat apa atau tools apa yang paling enak buat merancang topologi. Nah, di sini saya bakal gunain tools Draw.io. Sebenarnya banyak lagi tools lain yang bisa digunakan kayak Cisco Packet Tracer dan lain sebagainya. Ini saya bakal gunain Draw.io. Nah, webnya ketik aja sini Draw. Ini agak lama kayaknya. Oh, udah enggak. Nah, ini web Draw.io. Kalau kita bisa lihat di sini Draw.io berbasis cloud yang menggunakan Google Drive. Jadi lanjut aja. Biasanya biasanya disuruh join sign up dulu, tapi karena saya udah pernah pakai sebelumnya jadi langsung aja. Di sini cukup lengkap kebutuhannya, ada network, terus flowchart juga ada, sampai cloud juga ada. Tapi karena kita mau buat dari awal, kita pakai yang blank dokumen aja. Blank diagram. Sudah. Root folder, yes. Nah, lanjut aja, misalkan di sini contohnya ada atau permintaan, kayak misalkan ada permintaan kayak Anda sebagai network design mendapatkan proyek buat membangun jaringan di PT istilah kata ditugaskan untuk membuat LLD dengan ketentuan misalnya jaringan digunakan untuk keperluan kantor dengan 3 divisi, yaitu divisi keuangan, terus divisi HRD, dan divisi IT. Nah, misalkan masing-masing divisi itu memiliki kebutuhan user sebanyak 2 atau 2 komputer. Nah, kita sebagai network engineer buatlah desain yang membuat 3 divisi tadi secure dan efisien. Jadi langsung aja. Untuk alat-alatnya bisa search save aja di sini. Siapin dulu semua alatnya, kayak buat klien ada laptop, ini bisa ada banyak pilihannya, teman-teman bisa pilih aja di sini. Tadi kan kebutuhannya
masing-masing divisi ada 2, jadi butuh 6. Di sini buat tinggal Ctrl C terus Ctrl V aja. Mungkin ada teman-teman yang sebelumnya udah pernah gunain Draw.io. Sorry kelebihan. Kalau model tinggal backspace aja. Nah, terus kita butuh 3 switch. Ini bisa ada banyak juga, tinggal di 3 aja. Sama kayak yang ini. Nah, terus satu router. Sama kayak yang ini. Nah, misalkan alat-alatnya semua udah tersedia kayak gini, kita tinggal hubungin aja menggunakan, kan kalau misalkan di Cisco itu kan biasanya tinggal tarik kabel gitu ya. Kalau di sini bisa pakai line. Nah, di sini kita tinggal petakan dulu membuat bentuk yang seperti apa. Wait. Nah, kalau udah lengkap ini tinggal lanjut sambungin garis sebagai penghubung antar node gitu, bisa pakai line kayak gini. Kan dari sini mau dihubungkan ke sini. Begini, atau mau dibentuk yang kayak lika-liku gitu, gini. Nah. Ini buat kabel yang beda, bisa ditandain, bisa diubah warnanya biar lebih jelas. Nah, hubung. Terus terakhir ada dari switch. Nah, kalau ada kayak gini kan ini bentuknya masih kayak cuman topologi fisikal yang masih belum ada informasi-informasi mengenai konfigurasi apa yang ada di dalam. Mungkin kita langsung ke logical aja kali ya. Ini kan kayak
Kalau kayak gini masih fisikal informasinya, informasi konfigurasi belum ada. Nah, lanjut aja. Di sini ada apa namanya? Label buat port, tambahin label buat port. Sini misalkan kalau mau nambahin teks tinggal klik 2 aja. Sini nah, ini port 5. Ini kita bisa ganti apa warna fontnya biar lebih jelas. Bisa gunain warna biru. Dan di sini kita kasih tahu konfigurasinya ada apa aja yang dikonfigurasikan. Misalkan kayak kan biar efisien sama security bisa dikonfigurasikan VLAN. Kan di sini VLAN 100 buat divisi HRD, di sini ada VLAN 20 VLAN 200, di sini VLAN 300. Nah, ini divisi IT menggunakan VLAN 100. Kemudian ada nah terus IP-nya juga jangan lupa ditambahin. Untuk dua kalian ini menggunakan IP 1 misalkan 192, 168, 10 124. Nah, terus yang sini bisa namain aja dulu perangkatnya. Lupa tadi kelupaan buat namain. Nih. Misalkan sini switch 1. Itu. Nah, sini ada switch 2. Nah, di router ini kita bakal konfigurasiin interferon misalkan. Terus dulu nama perangkatnya. Nah, tulis juga apa yang mau dikonfigurasiin.
Nah, terus di apa namanya? Partnya di trunking juga, tambahin di sini informasinya. Port yang dari switch mengarah ke router. Nah, ini juga di trunk dua-duanya. Nah, di sini kalau topologi detail juga sebenarnya buat LLD tinggal nambahin informasinya aja sih. Kayak tadi itu apa konfigurasinya ditulisin, terus IP address-nya, interface yang digunakan. Nah, ini kan yang divisi IT udah, berarti yang divisi HRD kan menggunakan VLAN 200. Terus ada port security juga. Sama terakhir informasi IP address-nya. Misalkan buat dua perangkat ini pakai IP 92168 24. Nah, sini juga tambahin port number belum tambah. Nah, di sini kan kalau di sini udah apa namanya? Udah terlihat kayak logik topologi logik ya. Nah, di sini masih kayak physical topologi. Mungkin bisa dilihat kan di sini perbedaannya kayak yang di sini informasinya lebih jelas, kayak ada IP address, terus port numbering, kayak perutan protokol juga ada, terus ada banyak informasi-informasi. Kalau yang di sini yang physical topologi nggak ada informasi yang lebih jelas. Jadi mungkin kayak gitu aja sih. Sebenarnya aku udah ada topologi lengkapnya kayak gimana. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau lihat hasilnya bisa nanti chat aku di WA. Jadi kurang lebih kayak gitu.
Semoga paham ya. Lebihnya aku balikin lagi ke Kak Guntur sebagai moderator. Kalau misalkan ada yang masih belum paham atau masih kurang jelas tadi bisa ditanyain di kolom chat. Kasih. Ya, terima kasih buat Kak Zulfa atas materi yang disampaikan tadi. Ada macam-macam topologi jaringan, ada konsep topologi jaringan, dan juga ada juga sedikit tips membuat topologi jaringan. Gimana materi tadi? Menarik bukan? Menarik dong pastinya. Mungkin ada dari teman-teman yang masih belum paham sama materi yang udah disampaikan tadi, boleh bertanya dengan komen di kolom chat atau menggunakan fitur reaction dengan raise hand ya. Sudah ada yang bertanya nih dari Kak Yunita Safira. Tanya dong, tadi kan dibahas kelemahan topologi bus itu kurang efisien. Nah, apa sih alasan topologi bus itu disebut kurang efisien? Karena semua data itu harus melewati satu kabel utama yang sama. Jadi kalau misalkan kayak gitu kan sehingga mudah terjadi tabrakan atau data collision itu sih kenapa kurang efisien karena mudah terjadi tabrakan. Terus ada yang bertanya lagi nih dari Kak Bian Mulyana. Izin tanya, apa topologi bus bisa menggunakan sistem koneksi client server? Seharusnya bisa sih karena semuanya kan terhubung, jadi tinggal menentukan satu komputer sebagai server yang memiliki hak penuh atas komputer lain. Penambahan komputer maupun klien dapat dilakukan dengan mudah, nggak mengganggu komputer atau workstation lain. Itu sih. Lanjut dari Kak Mohanif Yuliansyah. Halo Kak, izin tanya. Kalau kayak layanan NAS, Samba, dan lain-lain gitu masih perlu konfigurasi topologi bus kayak yang sudah dijelaskan atau tidak? Dijawab juga itu sama Kak Enis Arsyata. Tidak ada kewajiban untuk menggunakan topologi bus. NAS asal bisa terhubung ke device, dia bisa sebagai server aja sudah jalan. Topologi tidak menjadi batasan ke server. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Kak Evelina Larissa. Mohon izin bertanya, dari pembahasan tadi topologi yang paling sering digunakan itu topologi apa ya? Dan kenapa topologi itu paling banyak atau sering digunakan? Topologi yang paling sering digunakan, kalau yang paling umum dan paling sering digunakan adalah topologi star karena minim problem sih, itu aja sih. Ini dari Kak Piu Kui, kayak apa itu? Peranti hub itu gambarannya seperti apa ya? Lanjut dari Kak Haimpin. Izin bertanya Kak, kenapa LLD lebih rinci daripada HLD? Oh iya, ada dulu Pak jelasin itu. Karena kalau dalam apa namanya, dalam teknologi itu kan kebanyakan keterbalikan. Jadi kayak yang disebut tinggi itu biasanya lebih mudah, kalau yang low itu lebih sulit. Kayak contohnya kayak ada di bahasa pemrograman yang bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat tinggi itu kan kayak lebih gampang yang bahasa tingkat tinggi daripada bahasa tingkat rendah. Itu sih. Semoga menjawab. Ada lagi nih Kak, pertanyaannya dari Kak Raya. Kak, izin bertanya, apakah topologi itu diperlukan untuk membangun sebuah jaringan? Sudah ada yang menjawab juga dari Kak Saya Denis. bilang, Kak Denis sudah jawab. Saya bilang sangat penting sih. Karena kan apa cukup penting kan buat meminimalisir biaya instalasi jaringan sama meminimalisir terjadinya kelebihan atau kekurangan perangkat. Biasanya emang itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Wira. Izin bertanya Kak, apa bedanya hub dan switch? Udah dibahas sama Sudah Kak Denis dijawab juga, juga makasih sama Kak Kak Denis. Denis. Terima kasih Kak Denis. Tapi itu lebih jadul, hub nge-forward paket ke semua interface, sedangkan switch sudah lebih pintar bisa nge-forward paket ke tujuan yang sesuai. Selanjutnya dari Kak Jia. Kak, mau nanya selain draw IO,
untuk membuat topologi jaringan bisa pakai aplikasi apalagi Kak? Makasih. Itu juga sudah dijawab oleh Kak Ali Imran. Ada Microsoft Visio. Oh iya, kita pakai ini juga apa sih namanya? Network Notepad ya kalau nggak salah. Terus IP Sims kalau nggak salah juga bisa. Di search di Google juga kalau misalnya teman-teman masih belum puas sama jawabannya. Juga ada tambahan tuh dari Kak Denis, bisa menggunakan Cisco Packet Tracer, F-Ring, maupun GNS3. GNS3. Ada lagi nih pertanyaannya dari Kak Risma. Selamat malam, izin bertanya Kak, apakah topologi STAR bisa menggunakan sistem koneksi peer-to-peer? Kalau aku bisa sih dengan hub atau sih sebagai pusat sebagai perantara. Contohnya kayak di warnet itu kan pakai topologi star ya. Kita dapat mengakses komputer lain lewat network sharing. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Pusulinai. Contoh pekerjaan yang berkaitan dengan membuat desain dan topologi jaringan apa tuh? Bisa ini sih sebagai kayak kan kamu mau jadi network design engineer bisa belajar tentang topologi jaringan. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Ikwan Rohman. Kak mau tanya dong, Draw.io itu ada aplikasinya atau hanya web based? Aplikasinya aku nggak tahu ada atau enggak sih, soalnya aku biasa gunain di web. Itu kebetulan. Saya rasa sudah cukup, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Karena sudah di penghujung acara pada malam hari ini, terima kasih buat Kak Zulfa selaku pemateri dan Kak Denis, Kak Ali, Kak Rizky buat tambahan dan koreksinya, dan juga pastinya teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Zoom kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti acara ngaji IT selama bulan Ramadan, karena kita akan mendapatkan materi-materi yang sangat menarik tentunya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.